yang tadinya jualan di pasar, jualan di sekolah, jualan telur, diejek banyak teman-teman. Tapi saat ini seorang Dodi Irwan Suparno memiliki sebuah aplikasi, super aplikasi Satwagia yang sekarang nomor 1 di Indonesia, memiliki jaringan klinik hewan nomor 1 di Indonesia Satwagia, memiliki klub sepak bola di Kota Bogor Pakuan City, memiliki bisnis yang lain. Nanti kita ikuti mungkin di sesi berikutnya, karena kalau enggak pastinya jenuh banget. Jadi nama saya Dodi Irwan Suparno. Saya seorang dokter hewan. Saat ini saya banyak bergelut di bidang bisnis. Bisnis yang saya geluti yaitu integrated pet business, bisnis di bidang hewan kesayangan yang terintegrasi. Ada juga bisnis di bidang sport, bidang olahraga, salah satunya adalah sepak bola. Bisnis di bidang konveksi, yaitu produk-produk pakaian. Bisnis food and beverage, dan bisnis-bisnis yang lain, alhamdulillah itu berjalan. Kita semua tata dengan sebuah sistem yang sudah kita bangun, sudah kami bangun mulai dari bukan dari nol lagi, mulai dari minus. Nah, sebelum jauh ke sana, saya juga ingin menceritakan juga tentang saya ini terlahir dari seorang ibu bernama Ibu Titi Ratika, dari seorang ayah bernama Bapak M.E. Supriyatna. Mereka merupakan orang tua yang sangat mulia menurut saya, dan orang tua yang sangat hebat. Kenapa? Karena mereka bisa mencetak saya seperti ini dengan segala keterbatasannya. Saya lahir di Sukabumi. Di Sukabumi itu kota yang indah dan menawan. Pastinya. Terus saya lahir di sebuah gang. Di Sukabumi ada namanya itu Gang Husein Mukri. Itu gang kecil. Untuk masuk ke rumah saya itu motor hanya bisa 1 motor. Kalau ada 2 motor ya terpaksa harus agak miring-miring dulu 1 motornya. Saya lahir di sana, terlahir dari keluarga yang menengah ke bawah. Saya bangga dilahirkan oleh orang tua saya, dididik oleh mereka. Bapak saya awalnya bekerja sebagai supir. Ibu saya sebagai pembantu rumah tangga, dan mereka membina saya hidup keras. Hidup keras, pantang menyerah, dan terus bersyukur. Yang alhamdulillah dengan mereka, keteguhan hati mereka, saya bisa dibina, saya bisa dididik. Untuk juga saya bisa sekolah. Saya sekolah di DMI, Darul Mutakalimin Islamiyah, Sukabumi. Di sana saya belajar. Sambil saya belajar setiap hari, saya selalu nenteng bawaan yang bisa saya jual. Biasanya kadang ibu saya kalau ke pasar beli sesuatu, saya jual di sekolah. Bahkan saya menyampaikan kepada kepala sekolah yang sekarang sudah almarhum, Pak Cece, mudah-mudahan Pak Cece sekarang mendapatkan nikmat kubur di sana, karena Bapak telah mendidik saya seperti ini sampai jadi seperti ini. Saya menjualkan es. Jadi jual es Mambo itu ke sekolah. Saya jualan es di sekolah. Jadi datang ke sekolah, saya jualan. Orang lain istirahat, jam istirahat, saya jualan. Tapi di kala belajar, saya belajar. Dan alhamdulillah, saya diberikan oleh Allah suatu kecerdasan. Yang alhamdulillah dari kelas saya mulai sekolah, kelas 1 SD, di sana dimulai kelas 0. Kelas 0 SD sampai dengan kelas 6, saya tidak pernah ranking saya di bawah ranking 3. Selalu ranking 1, 2, dan 3. Itu saya alhamdulillah diberikan kecerdasan itu, walaupun saya harus berjualan. Pergi ke sekolah, saya sambil berjualan. Terus saya sekolah. Pulang sekolah, waktu zuhur, setelah zuhur, saya keliling rumah-rumah warga untuk membuangkan sampah. Sampah-sampah mereka, dan akhirnya saya mendapatkan uang. Uang itu saya simpan, saya tabung, bahkan juga untuk jajan. Sampai waktu tiba asar, saya sholat asar. Dan setelah sholat asar, saya keliling kampung. Keliling kampung saya berjualan gorengan, goreng pisang, goreng tahu, bakwan. Kalau bakwan itu namanya tuh bala-bala kalau suka. Jadi saya gini, pisang, bala-bala haranet kene gitu. Jadi saya tuh gitu keliling kampung.
Jadi setelah asar sampai maghrib saya pulang ke rumah, ya kasihkan uangnya ke orang tua saya karena itu yang goreng ibu saya. Kita sholat maghrib, ngaji, sholat isya, pulang. Dan itulah rutinitas saya waktu SD. Dan dari situ saya akhirnya diasah sebuah cara untuk berdagang, berjualan. Jadi saya mulai kelas 1 SD sudah berjualan. Jadi dari situ saya terus apapun saya mulai biasa berjualan. Nah, tingkat SMP levelnya sudah berbeda. Saya jualan bukan hanya di kampung saja, tapi saya bisa berjualan sampai ke pasar. Saya berjualan di kaki lima, menjajakan barang perkakas rumah tangga, alat-alat tukang. Saya jualan pinggir jalan. Kadang harus siap untuk ketika ada hujan datang, harus siap beres-beres. Ataupun juga ketika ada penertiban dari Satpol PP, kita harus segera beres-beres. Di situ saya jualan setelah pulang sekolah atau di hari libur saya jualan. Hari Minggu saya libur jualan. Sambil juga saya senang bermain bola. Jadi saya ada waktu senggang main bola sambil berjualan. Itu pun juga tetap saya jalanin semua. Alhamdulillah semua berjalan sampai level SMA. Level SMA saya pagi-pagi sebelum sekolah saya berjualan dulu ke pasar. Jam 4 saya berangkat dari rumah subuh, sholat subuh di pasar, menjajakan dagangan di pasar, jualan sayuran saya di pasar. Sudah itu sampai jam setengah 7. Jam setengah 7 saya mandi di pasar, saya langsung berangkat ke sekolah untuk sekolah. Pulang sekolah, saya kadang narik angkot. Kadang juga saya narik ojek. Kadang juga saya ngajar adik kelas untuk belajar matematika. Kebetulan juga saya punya kecerdasan dari sisi matematika, hitung-hitungan. Ya, alhamdulillah itu kita lakukan terus, saya lakukan terus. Dan itu memacu saya untuk belajar bahwa kita itu hidup bisa berguna buat orang lain. Makanya saya sama orang, yuk belajar bareng-bareng sama saya segala macam. Alhamdulillah berbagai prestasi juga dari sisi akademik. Saya bisa juara nalar matematika dan statistika. Dulu Jabar Banten itu maksudnya Jabar. Jadi sejabar Banten, kalau sekarang Jabar Banten berarti itu se-Jawa Barat saya. Kalau dulu waktu saya masih SMA itu maksudnya di provinsi Jawa Barat saya juara. Waktu itu di Bandung. Nah, terus juga saya di sekolah aktif paskibra sekolah. Saya juga ikut juara sampai ke level provinsi. Terus pramuka, terus OSIS, saya pengurus OSIS juga. Teater juga, segala macam saya ikutin. Bahkan orang nggak ada yang percaya, nggak ada yang tahu kalau saya datang dari orang yang nggak punya. Bukan karena saya menunjukkan dengan penampilan, tidak. Karena saya selalu memberikan penampilan saya selalu rapi. Saya tidak ingin diiba orang tuh kalau dikasihani. Karena saya bisa bergerak, saya bersyukur bisa melakukan ini. Sampai SMA saya jualan, segala macam. Orang nggak paham. Dan alhamdulillah juga saya keterima di universitas dan melalui jalur rapot USMI di IPB. Itu prestasi karena saya nilai rapotnya alhamdulillah bagus. Saya keterima di kedokteran hewan di IPB. Di IPB saya juga sama, tetap berjualan. Saya jualan sampai mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya, tapi jangan bilang-bilang dulu ya. Ya, mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya itu pernah diomongin sama teman saya adalah pacarnya tukang telur. Iya, karena saya jualan telur keliling kampus. Saya jualan telur ke tukang martabak telur, ke tukang Indomie, ke tukang nasi goreng. Saya jualan telur keliling menggunakan motornya mantan pacar saya. Itu sangat luar biasa. Dan itu mengasah saya untuk terus berpikir bagaimana hidup ini bisa kita jalani. Bagaimana hidup ini bisa kita lalui dengan keras. Banyak orang yang sama saya kayaknya nggak suka gitu. Tapi
ya nggak apa-apa. Tapi banyak juga orang yang support sama saya. Sampai saya di kampus, alhamdulillah juga nilai nggak jelek-jelek banget lah. Walaupun nggak bagus banget juga, tapi saya bersyukur saya bisa sampai lulus di IPB. Dan saya di sana juga aktif. Saya aktif di organisasi. Saya pernah jadi pengurus BEM. Saya mendirikan juga suatu unit usaha di kampus. Saya bikin IO di kampus, berjalan bikin kegiatan-kegiatan, tidak tanggung-tanggung. Acara konser musik Dewa, konser musik Jamrud, Bumerang, Anissa Bahar, Thomas Djorghi. Itu kita datangkan, bikin event itu nggak tanggung-tanggung. Dan semuanya karena apa? Semua itu karena pengorbanan. Mau berkorban, mau bersyukur. Saya rasa ini merupakan perkenalan yang cukup panjang, tapi memang masih panjang lagi ceritanya. Saya cuma ingin menyampaikan dari kecil sampai masa saya SMA, itulah yang membuat kepribadian saya, yang membuat pola pikir saya, dan yang membuat kebesaran hati saya untuk bisa sampai seperti ini. Saya yakin kalau saya dulu tidak seperti itu, mungkin saya sekarang akan malas. Kalau dulu saya tidak dididik keras, mungkin sekarang saya akan leha-leha. Tapi dengan kondisi seperti itu, saya selalu ingat kata orang tua saya. Jangan pernah mengeluh, tapi bersyukur apapun dengan apa yang kamu miliki. Dengan apa yang kamu dapatkan, selalu syukuri. Dan menurut saya itulah kekuatan yang paling hebat dalam diri saya. Karena alhamdulillah, insya Allah saya selalu bersyukur dengan apa yang terjadi. Mungkin nanti kita bisa sambung. Kenapa sih, bagaimana sih seorang Dodi Iwan Suparno bisa memiliki berbagai macam bisnis yang tadinya jualan di pasar, jualan di sekolah, jualan telur, diejek banyak teman-teman. Tapi saat ini seorang Dodi Iwan Suparno memiliki sebuah aplikasi, super aplikasi Satwagia yang sekarang nomor 1 di Indonesia, memiliki jaringan klinik hewan nomor 1 di Indonesia, Satwagia, memiliki klub sepak bola di Kota Bogor, Pakuan City, memiliki bisnis yang lain. Nanti kita ikuti mungkin di sesi-sesi berikutnya, karena kalau enggak pastinya jenuh banget, ya kan? Kalau mau ada tanya silahkan tanya di komen segala macam. Mau tanya saya silahkan, apapun. Saya cuma satu yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan video ini mudah-mudahan bisa diambil hal yang positifnya dari perjuangan hidup seorang Dodi Iwan Suparno, dari mulai kecil hidup di sebuah gang sampai mungkin nanti ada beberapa episode ya, karena kalau itu kepanjangan, sampai nanti seorang Dodi Iwan Suparno punya beberapa bisnis. Bahkan kita juga punya planning-planning ke depan yang jauh lebih besar lagi. Nah, intinya adalah tadi bagaimana kita selalu bersyukur, bagaimana kita selalu melakukan semua dengan penuh pengorbanan, dengan penuh keseriusan, dengan penuh semangat, pantang menyerah, nggak ngeluh, dan yang pasti selalu berniat baik untuk kita bisa memberi, untuk kita bisa membantu yang lain.